diselamatkan. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, kalau kita lihat payung yang lebih tinggi lagi, kita melihat dari drone yang lebih tinggi lagi. Kenapa banyak ban yang hilang, banyak kendaraan yang tidak optimal? Karena banyak rotasi yang digunakan menggunakan kendaraan ini juga dampak dari circle yang memang sudah jahat. Dari circle pertama, Cijel. Iya. Kita lihat circle-nya langsung menuju ke arah kanan atas. Yang mana itu jauh dari garis pesawat tadi. Karena garis pesawatnya ada di sebelah kiri dari Severny menuju ke arah Primors. Ini yang membuat banyak tim yang akhirnya harus cepat-cepat untuk bergerak menggunakan kendaraan. Dan mereka sangat disayangkan bergeraknya di tempo yang sama, di dalam waktu yang sama. Sehingga tembakan, rotasi, cut rotation tak terelakkan itu yang menghasilkan banyak kendaraan-kendaraan akhir yang menjadi korban. Ya itu dia, karena ada cut rotation, late rotation, early rotation, dan juga ada heavy rotation. Aduh, saya tidak nyangka ke sana arahnya nih. Tapi Rocky yang juga saat ini harus segera diselamatkan oleh pemain-pemain dari MRPX. Sebuah pergerakan demi pergerakan nembak teman kayaknya tadi. Swaps tidak sadar itu ada rekan sendiri. Aduh, Ada yaudah. lontaran menuju ke area dalam. Boboho menjadi korban. Berulang kali kita melihat knockdown demi knockdown dialami oleh MRPX. Utility akan meledak di dalam sana, keluar dan langsung ditembak oleh Tony K dengan begitu cepat. Begitu sabar dari Tony K menunggu keluarnya si Cleon. Tapi Morph GPX mau tidak mau harus puas dengan 2 elimination points. Dan disusul Morph GPX dengan Yudu Lions. Tanpa adanya poin sama sekali, tapi Boom. Let's go Boom, dia mau berusaha untuk nge-retake rumah yang sudah dihuni oleh Vampire. Tapi Gremory yang tertangkap oleh Swift dari bagian belakang Sanskui. Sangat jahat apa yang ditunjukkan oleh Vampires dari tadi. Mereka bahkan bisa reset situasi dalam momen belum sampai 1 menit di jalan. Lihat, ready sekali mereka untuk menghadapi sebuah fight. Harusnya sebuah tim belum ready untuk menghadapi sebuah fight lanjutan saat selesai memulangkan satu tim. Tapi tidak dengan Vampire, selesai dengan MRPX. Mereka langsung menyelesaikan juga menuju ke arah Boom. Boom tadi nabraknya seakan-akan tidak padu gitu. Kayak nggak ada kerjasama yang baik. Karena kalau gue lihat fight-nya itu seakan-akan dari Vampire yang bisa ngedapetin satu lagi. Jadi nggak ada tukar-tukaran nyawa. Nggak ada trading knock yang terjadi antara Boom sama Vampire. Tadi lo lihat, pertama kan Gremory dapat Swaps dapat, Dar. Terus ada lagi tadi si siapa? Aduh gue lupa lanjutannya. Ponbit dulu. Ponbit. Nah habis itu nanti tadi terakhir Yami kan. Yami masih bisa dapat trading 1, cuman nggak ada backupnya lagi. Itu yang membuat tadi Boom seakan-akan tidak seperti irama gitu loh fight-nya. Chopper saat ini mendapatkan 1. Sangat disayangkan dia memilih dengan S12K. Pastinya sulit untuk bisa mendapatkan knockdown dengan senjata S12K. Kalau posisinya semacam ini tapi lompat apa daya belum bisa melompati sebuah bagi yang sedang melaju. Tumbang kembali. Satu pemain di sana, Megamind datang dengan M4 tembakan sapuan menuju ke arah tim Secret dan tim Secret dipulangkan menuju ke lobby. Sersia tidak butuh senjata, mereka hanya butuh bagi, mereka hanya butuh teman-teman yang solid saja. Dan itu kayak bingung gitu gak sih tim Secret? Lu lihat dia pertama loncat, wing gitu kan, kayak Mario Bros main tuh lama-lama. Terus tiba-tiba ada temennya, coba juga lah, kayaknya gue bisa deh. Dia malah knockdown sama bagi. Dicoba lagi, dan akhirnya semua pemain-pemain dari tim Secret seakan-akan dilindas habis oleh pemain-pemain dari Sersia. Sementara kita bergeser kembali menuju ke arah Vampire yang sudah mengumpulkan 7 eliminations kali ini. Berusaha untuk mendatangi rumah yang sudah dihuni oleh The Xavier. Tim asal dari Vietnam ketemu di depan sana, kontak mata terjadi tapi Stone berusaha untuk membayarkan kembali temannya. Berhasil sudah didapatkan. 1 player dari The Xavier down. Lamborghini sudah pulang ke lobby dan para Jin beserta dengan teman-teman The Xavier yang lain mungkin bakal cabut atau apa pergerakannya. Ya sulit sekali untuk kita melawan Vampire karena sedari tadi mereka terus memenangkan sebuah fight, bahkan kembali dari 1 knockdown yang dihadirkan oleh Tony K menuju ke tim Xavier. Tumbang lagi pemain-pemain dari Xavier, dikulitin satu persatu oleh Vampire. Dan last man standing hanya tersisa Chua GH seorang saja, mau tidak mau harus cabut, ngacir mundur ke arah bagian belakang. Padahal dari tadi mereka lah yang menghuni rumah. Sehingga 1 juta per bulan di perkotaan hanya bisa dapat sekecil itu saja. Itulah yang memang terjadi di area-area Jakarta dan sekitarnya. Ya maksudnya Jakartanya Irangel kan, Ya. itu kota Jakarta, kota banjir. Tapi Jakarta beneran juga begitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah gua Tapi bener dong. ya bener. Sejuta sebulan di Jakarta mana dapet sih? Mana dapet, Iya. dapet tuh lobang doang tuh sama kayak Izane tuh ya, di sono doang. Nah, tapi Izane mendapatkan lobang yang cukup nyaman sejauh ini, walaupun itu 1 juta 1 bulan, tapi seenggaknya lumayan lah ya, asal nggak banjir, asal nggak hujan. Sejauh ini tidak ada hujan di Irangel, hujan hanya terjadi di Sunhawk, dan mau tidak mau pemain-pemain dari DBD juga harus pindah karena mereka belum mendapatkan circle-nya. Boy Chill yang bergerak dengan sebuah UAZ beriringan dengan pemain-pemain Red Villain yang lain, tapi Yuhai tumbang kembali. Pemeran antagonisnya masih sama, kelelawar asal Thailand, Vampire. Ini apalah ya, Vampire ini tuh dari tadi nembak sana, nembak sini, teror sana, teror sini, itu dapat gitu. Lu lihat dari tadi di elimination feeds, nggak ada nama Vampire di kanan, namanya di kiri terus, berarti dia yang menjadi pelaku.
menuju ke arah lawan-lawannya. Yuhai mungkin bisa diselamatkan tapi perlu beberapa setup dan itu ngedelay rotasi dari BTR. Saat ini tembakan akan segera dilakukan oleh Stone kembali menuju ke satu angle. Tapi ada sapuan menuju ke arah Bigetron. Dan entah seperti apa caranya Vampire melakukan tembakan. Begitu lengket sekali menuju berbagai tim. Itu gue gak ngerti deh. Gimana caranya bisa refleks secepat itu? Dari pemain-pemain dari Vampire, dia lihat ada mobil dikit, nembak, dapet. BTR akibatnya gak bisa rotasi, lo lihat. Ya. Bagaimana rotasi di delay? Dibuat pelan, dibuat sulit. Dan kali ini Vampire menerima karmanya oleh Alter Ego. Tembakan menuju ke arah Vampire. Satu pemain Ravenclaw sulit untuk bisa diselamatkan. Stone melepas revive-nya tadi. Justru dia memilih melakukan revive menuju ke arah Tony K yang berada di area yang lebih aman lagi di belakang. Potato memanfaatkan situasi ini untuk kembali melakukan pergerakan. Demrut melakukan tembakan menuju ke arah RRQ. Ada headshot tadi menuju satu pemain dari RRQ. Kita belum mengetahui siapakah pemain yang terkena headshot oleh Demrut. Tapi smoke sudah terpop up membuat Demrut harus bergerak sedikit menuju ke area kiri untuk mencari angle lanjutan. Masih dicoba, masih diupayakan oleh Demrut. Blind tap through the smoke. Menuju ke arah pemain-pemain dari Vampire. Belum ada yang connect sama sekali, belum ada impact dari peluru-peluru mininya. Tapi Demrut sebagai last man standing tidak tinggal diam, masih memberikan gencatan senjata. Alter Ego pun sadar memang sedari tadi ada yang mengganggu dari bagian kejauhan. Makanya tadi pemain-pemain dari Alter Ego kita melihat mereka juga fokus menuju ke arah pemain bernama Demrut tersebut. Alter Ego dapat zona, mereka dapat circle. Cuman masalah itu open. Ya. Dan itu bisa banget ditabrak. Gue cuman khawatir nih yang Vampire ada gila-gilanya tiba-tiba nabrak tuh ke Alter Ego. Dan itu adalah pergerakan yang sangat mungkin untuk dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Vampire. Karena mereka saat ini pun sebenarnya sudah sangat lebih dari cukup. Dari segi poinnya, tembakan kemudian dilakukan. Lihat bagaimana hanya butuh 4-5 peluru tadi. 1, 2, 3, 4, 5 peluru selesai. Iya. Tap, knockdown. Itulah, 5 sudah ada 13 poin. Makanya itu dia yang akan coba diincar oleh Vampire saat ini adalah Elim sebanyak-banyaknya. Entah berada di hashtag berapapun, mereka sudah lebih dari cukup. Dan Chua ternyata satu kosan 1 kali 1 meter tidak berhasil untuk membuat dia bertahan pulang menuju ke arah lobby. Ya karena gampang banget digerebeknya 1 kali 1 itu. Mudah sekali, apalagi kalau berisik. Berisik kan tadi? Berisik. Digerebek langsung kali Dan ini. juga begitu terbuka karena memang jendelanya tidak ada kaca di dalam sana. Sehingga pastinya kalau ada angin malam bikin masuk angin. Kalau kita mengerjakan tugas di malam hari di kosan 1 kali 1 tersebut tidak aman. Betul. Kalau sering naik motor keluar juga angin duduk masuk, ya kan? Tapi kalau kita lihat juga di sini PJV yang punya kosan begitu mewah. Lain halnya juga dengan Alter Ego yang tadi kosannya sempit 1 kali 1. Kali ini dari PJV mendapatkan tempat yang nyaman, mereka tinggal defense saja. Mungkin ini bisa menjadi angin segar buat PJV atau mungkin RRQ juga karena sejauh ini gue melihat dari RRQ masih dengan 3 orang. Cuman posisinya tadi gue nggak terlalu hafal dari RRQ ada di bagian mana, tapi Rosemary kakinya kelihatan. Tolong, itu kosannya sempit, nggak usah banyak gaya. Ayo. Dan kembali yang mendapatkannya adalah Vampire. RRQ pulang menuju ke arah lobby karena mereka ditembak oleh Base Clan juga menjadi momok berbahaya di match kali ini. Tapi PJV yang memiliki angle yang cukup baik menuju ke arah Vampire. Tembakan dilakukan kembali. Red Face sangat disayangkan. 1 klip tidak cukup untuk bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah Vampire. Stone terbuka, Stone bisa ditembak, Stone knockdown. Tapi 1 knockdown juga dialami oleh pemain dari Alter Ego. Ternyata tidak. Rosemary tadi yang knockdown dan bisa di-revive. Rosemary bisa di-revive dan kembali lengkap dengan 4 orang. Let's go. Terima kasih PJV sudah membantu Alter Ego juga. Itu tadi kalau PJV yang nembak, Alter Ego ditabrak sama Vampire. Mungkin kelar gitu dari Alter Ego, tapi dari PJV punya angle shot begitu besar. Cuman masalahnya, Alter Ego juga bisa ditembakin lagi nih sama PJV kalau Alter Ego mau keluar dari kosan tersebut. Tapi setidaknya kita bisa mengucapkan di match kali ini selesai itu Vampire dengan 14 elimination. Begitu besar eliminasi yang didapatkan oleh Vampire. Mereka berhasil berada di peringkat ke-7. Melanjutkan kembali Morman kali 8 mini yang akan dia andalkan dari sebuah apartemen Yasnaya, apartemen yang pastinya memiliki angle sangat-sangat luas menuju ke area ladang. Bahkan akan dilakukan kembali, tapi Mernat Boy hadir sebagai tamu tadi udah menuju ke area kosan kecil milik Alter Ego. Tidak cukup dengan Vampire kali ini, Genesis juga pengen mendapatkan kosan kecil yang bisa dibilang cukup nyaman untuk Alter Ego sejauh ini. Cuman masalahnya Alter Ego harus menerima tamu banyak banget dan mereka mungkin belum siap dengan beberapa tamu-tamu yang tidak diundang. Tapi dari arah kejauhan juga Face Clan turut serta dalam party-party yang sudah dibangun oleh Genesis. 1 demi 1 player ke takedown begitu saja. Cuman gue penasaran, dalam 8 detik zonanya ini bakal keluar apartemen atau ke apartemen.
Ya, kita akan menyaksikan karena ini the moment of truth. Hanya 1 detik lagi kita akan menyaksikannya, masih berada di apartemen. Tapi ini bagusnya adalah apartnya PJV yang masuk, apartnya FaZe Clan nggak masuk. Sehingga FaZe Clan nantinya akan terkena blue zone. Dan pemain-pemain dari GE pun tidak masuk menuju ke area circle. Ada tembakan dilakukan oleh pemain-pemain PJV dari apartemen, dilakukan oleh pemain-pemain FaZe Clan dari apartemen, dan juga dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego dari Kocil, kosan kecil. Kosan kecil. Kalau Kosar, Kosan besar. Itu. Kobrut, kosan brutal. Apalagi yang kosan, tapi di sini kalau kita lihat, masalahnya, gue nggak tahu Alter Ego punya smoke apa enggak ya. Itu yang dari tadi gue penasaran. Soalnya posisi kayak gini, kalau nggak didukung sama smoke, itu bakal sulit banget. Lu lihat tuh, kucing-kucing piaraannya udah keluar kan? Udah kelihatan, udah di lockdown sama Mernat Boy. Alter Ego harus sabar. Dia nggak boleh gegabah, dia harus punya trigger disiplin. Sebenarnya yang dilakukan oleh Alter Ego hanyalah berdiam diri saja karena ujung-ujungnya Mernat Boy akan terkena blue zone sendirian. Untungnya Alpha keluar di waktu yang tepat. Mernat Boy gagal untuk bisa knockdown seorang Alpha. Untung tepat waktu si Alphanya, tapi Alpha kayaknya juga nggak punya first aid sama sekali. Lu lihat dia cuman gulung-gulung gaming doang kan. Itu menandakan dia hanya punya bandage saja. DBD pun sama, berusaha untuk bergerak iring-iringan dengan blue zone. Lihat apa yang dilakukan oleh Eko, oleh Jimmy. Sementara kali ini dari Genesis dia punya mobil, dia sudah set up wall smoke yang begitu tebal, siap untuk menghantam mungkin atau untuk mau meretake tempat dari Alter Ego. Tapi Fnatic berhasil untuk mendapatkan 1, 2, Ichi Ismail di take down begitu saja. Tambah juga dengan Rosemary, tapi PJV juga tidak tinggal diam. Dia dari belakang juga ikut-ikutan untuk menembak, Saskui. Mernat seperti yang saya katakan tadi, dia akan terkena blue zone dan akhirnya pulang menuju ke arah lobby dengan hanya 2 elimination saja. Tim DE selesai di posisi ke-6. Kita lanjutkan kembali match ini dengan 5 tim tersisa. PBE masih ada di sana. Akhirnya PBE merasakan top 5 karena 2 match pertama mereka tidak berhasil untuk merasakan hal tersebut. Alter Ego bersama dengan PJV menjadi 2 perwakilan Indonesia yang ada di late game. Tapi sayangnya 2 tim ini sedang baku hantam. Dan mereka juga akan menjadi tempat pertama yang mungkin dikunjungi oleh lawan-lawan yang lain karena mereka ada di bagian pinggiran-pinggiran. Sementara kita melihat bagaimana dari Red Face sudah dikirimkan menuju ke arah bagian depan. Misery! Oh my god, Misery ter-take down. Ada seorang Eko di depan sana sebagai last man standing. Masih berupaya Eko! Lu gila ya? Tapi nampaknya dari PBE pun sempat untuk melemparkan sebuah nades untuk meredam pergerakan dari last man Eko. Selesai Eko. Dengan 2 elimination yang dibawa pulang oleh DBD, kita melanjutkannya kembali dengan 4 tim tersisa. Seperti yang tadi Cijal katakan, apart dari PJV adalah tempat yang akan coba disambangi oleh tim-tim lain. Datang ke area ini, FaZe Clan Morman menyelesaikan 1 pemain Misery dibawa pulang ke lobby. Oh no, FaZe Clan mereka masih lengkap dengan 4 orang dan mereka siap untuk nge-retake tempat dari lawan yang ada di depannya. PJV memainkan sebuah setup yang menurut gua agak cukup riskan. Apalagi melihat dari Red Face yang seorang diri saja, sementara duanya lagi di belakang sana. Mereka perlu komunikasi yang kuat, mereka perlu trigger disiplin dan penjagaan badan yang baik. Karena kalau misalkan Red Face ter-take down, susah mau revive-nya, harus nyebrang. Percaya diri sekali seorang Morman keluar dari area apart tadi. Raymond menghukum 1 pemain, Mela dibuat kesulitan dia untuk bisa di-revive. Bahkan lanjutan akan segera dilakukan menuju ke arah yang sama. Vin Torres melakukan sebuah lean pick menuju ke arah kiri untuk mencari angle menuju ke arah PBE. Tapi PBE langsung mengambil keputusan cepat. Mereka merapat ke area circle. Lihat deg-degan banget gak sih ngeliat Red Face, dia seorang diri saja di tengah-tengah begitu banyak orang. Raymond di kirinya, Monboy di kanannya. Dia harus sigap, harus bisa jaga badan di belakang. Bahkan dari Alter Ego sudah mulai membuka pintu kosannya yang tidak seberapa itu. Sudah siap juga untuk menghantam siapapun yang terpantau di depan sana. Dan ada sebuah nades dilontarkan dari Alpha menuju ke arah pemain-pemain dari FaZe Clan. Tapi sangat disayangkan FaZe Clan-nya sudah pindah tempat. FaZe Clan saat ini membagi 2 arah yang berbeda. Ongsen bergerak menuju ke arah Morman tadi. Utility ini bisa menjadi kunci agar setidaknya ada sebuah opening knock terlebih dahulu agar Alter Ego memastikan diri unggul jumlah atas FaZe Clan. Dan inilah yang saya harapkan, semoga ada knockdown di sana. Dan langsung ada sebuah penyelesaian dari fight ini. Tidak boleh berlama-lama karena tim lain akan segera datang. Tinggal 1 yang tersisa, Ongsen yang berada di area jerami. Dan Ongsen pulang terkena blue zone. Ongsen terkongsrang-kangsreng nampaknya oleh blue zone, oleh Alter Ego juga. Berarti Alter Ego sejauh ini punya kesempatan besar di depan mata untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Asalkan Alpha 7 bisa di-revive dengan sesegera mungkin. Tapi Red Face, one versus everybody. Red Face versus everybody. Lihat bagaimana trigger disiplin dari Red Face. Red Face tidak
tidak punya nafsu untuk maju ke arah bagian depan. Dia harus nahan diri, dia harus meredam keagresifannya, dan bahkan dari Alter Ego sudah mulai terdeteksi. Playbook Esports, dia tahu banyak lawan-lawan yang harus dia basmi. Dia mencoba ke berbagai sisi, tapi tidak boleh terlalu gegabah untuk seorang Raimon. Terjadi. Oke, baca step demi step yang dibangun oleh PBE. Shotnya begitu free menuju ke arah banyak orang. Dominating untuk Alter Ego dan through the grass. Rosemary membasmi player-player di depan sana. Playbook Esports tidak berdaya. Rosemary sebagai last man standing. Dia berupaya untuk mendapat kembali satu. Playbook rata. 1v1 situation kali ini antara BJV dan juga Alter Ego. Antara Zuxi atau Rosemary. Kita akan melihat DBS melawan DBS. Berada di dua titik yang berbeda. Jump shoot melawan jump shoot. Tapi Rosemary terkena damage terlebih dahulu. Sebuah first aid akan segera digunakan. Tembakan dilakukan kembali. First face, atau maksud saya first aid tadi gagal, ternyata Zuxi gagal untuk mendapatkannya. Rosemary, sang MVP PMSL season kemarin, berhasil memenangkan 1v1 situation dan membuat Alter Ego akhirnya mendapatkan sebuah winner chicken dinner. Sebuah